Bab 932. Manusia giok. Dia mengeluarkan beberapa cahaya pedang dengan sembarang, membuat Ye Zun dan si brewok terdorong ke belakang. Dimarto pun meluncur ke bawah, cahaya pedang masih terus menyala. Dia berencana menghancurkan formasi yang telah Erik Kin buat dengan banyak jerih payah. Setelah kehilangan formasi ini, lihat saja apalagi yang bisa kamu lakukan, kata Dimarto sambil tersenyum licik. Namun yang berada di luar dugaannya, badan yang berada di tengah langit terdiam di tempat. Dimarto menunduk melihatnya, sangat terkejut ketika menyadari Ye Zun dan si brewok telah menyerang badannya. Sebuah kantong pasir bergantung di atas badannya, berusaha keras menghambat pergerakannya. Kalian berdua cari mati. Kening Dimarto Zhao mengerut, sekujur tubuh mengeluarkan hawa mematikan, berencana membuat dua orang itu melayang. Namun Ye Zun dan si brewok malah menggigit gigi dengan keras, sedikit pun tidak bersedia melepasnya. Dimarto Zhao marah besar, langsung mengayunkan dua tinjuan. Ye Zun seketika memuntahkan darah dari mulut, noda darah memenuhi wajah Dimarto Zhao. Si brewok yang berada di samping pun melotot, menggigit dengan keras, hingga meninggalkan sebuah jejak pada lengan Dimarto Zhao. Sekalipun aku harus mati, jangan harap hari ini kamu bisa mendekati Erik Kin, teriak Ye Zun dengan sangat keras. Jika memang ingin mati, aku akan mewujudkannya untuk kalian. Mata Dimarto Zhao melotot tajam. Dua orang itu bagai dua potongan tahu, sama sekali tidak takut mati di tangannya. Sudah akan mati pun masih terus mencegat dirinya. Pedang panjang berwarna emas berputar. Dimarto Zhao menusukkannya ke arah Ye Zun. Di atas permukaan bumi, Erik Kin seperti merasakannya. Melihat situasi itu, timbul rasa takut dalam hati. Saat pedang panjang melintas, badan Ye Zun langsung ditembus, membuatnya berteriak keras. Darah segar dimuntahkan dari mulut. Erik Kin, jangan pedulikan kami. Hanya saja, meski kini badannya sudah penuh noda darah, wajah putih pucat, dan menjadi sangat lemah, bibir Ye Zun masih saja tersenyum. Tiba pada situasi seperti itu, dia tetap tidak memedulikan hidup dan mati dirinya sendiri. Brewok. Ye Zun tiba-tiba melihat sekilas ke arah si brewok. Si brewok juga mengangguk, lalu tersenyum. Badan mereka berdua tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Hampir di saat bersamaan, mereka memilih kultivasi. Cahaya Reiki menembus langit. Dimarto Zhao adalah orang pertama yang terkena serangan itu, ikut meledak bersama keduanya, terlempar sangat jauh. Ye Zun, brewok. Melihat dua badan itu menghilang di udara, Erik Kin mengepal tangan dengan kuat, urat-urat merah dalam bola mata terlihat sangat jelas. Setiap tetesan darah tiga orang yang baru saja berlalu, kini kembali terbayang dalam pikiran, membuat Erik tidak tahan berteriak keras. Saat ini formasi yang dibentuk oleh Erik Kin dan Bella Fang pun mencapai kesempurnaan. Tetapi Erik Kin malah tidak ingin pergi, pikiran gegabah melititi pikirannya, semua darah dalam tubuhnya melonjak naik, tidak ingin memanfaatkan nyawa Ye Zun dan si brewok demi melarikan diri. Api-api berkobar dalam hati Erik Kin. Pedang Kingtong mendadak muncul dalam genggaman tangannya. Saat ini dia hanya ingin menghabisi nyawa Dimarto Zhao. Sekalipun tidak dapat membunuh orang itu, dia tetap harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin membiarkan kematian dua orang itu begitu sia-sia. Erik, kamu jangan gegabah, kami berdua belum mati. Tetapi di saat inilah, sebuah suara terdengar sangat lemah. Di tengah langit, di posisi Ye Zun dan si brewok menghilang, terlihat dua buah cahaya terang yang seketika tiba di depan Erik Kin. Ada dengan kalian berdua. Merasakan hawa-hawa Ye Zun dan si brewok, mata Erik Kin melotot, ambisi membunuh dalam hati sontak mereda. Melihat dua manusia kecil yang duduk di sebelah kiri dan kanan bahunya, dia pun tahu itu adalah Ye Zun dan si brewok. Bukankah sudah beritahu kamu, kami telah mendapatkan benda pusaka dari tempat harta karun, kata Ye Zun dengan tak berdaya.
hanya saja kami tidak tahu apa fungsi dua manusia giok ini, tetapi setelah berubah, mendengar kata Denipu, benda ini bisa digunakan untuk melindungi nyawa kami. Jadi setelah mendengar dugaan dari dia, kalian langsung mengorbankan diri dan meledak. Setelah mendengarnya, Erikin hampir saja muntah darah. Tidakkah ini terlalu kekanak-kanakan? Bersamaan dengan itu dalam hati dia merasa sangat terharu. Jika bukan demi menciptakan kesempatan untuk melarikan diri, mereka berdua pasti tidak akan mempertaruhkan nyawa. Jika tidak, apalagi yang bisa dilakukan? Kita semua akan mati tanpa tersisa. Jangan bicara panjang lebar lagi, Dimarto Zhao masih hidup, kata Ye Zun memburu-burui. Ayo pergi. Erikin mengangguk, melihat Dimarto Zhao terbang keluar dari dalam padang pasir. Dia langsung menepuk formasi Chuan Song yang berhasil dibuatnya. Seketika, muncul 9 cahaya terang pada formasi Chuan Song, menyelimuti beberapa orang itu hingga utuh. Setelah itu, hawa-hawa kuat berubah menjadi kabut. Bayangan Erikin dan 3 orang lainnya semakin buram. Erikin, kamu berencana pergi ya? Memangnya sudah meminta persetujuanku? Mata Dimarto Zhao melotot hingga hampir meledak. Setelah keluar dari dalam padang pasir, dia berteriak tanpa henti. Cahaya formasi Chuan Song diserang secara terus-menerus. Tetapi Dimarto Zhao tidak sempat menghancurkan formasi itu lagi. Erikin dan 3 orang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Aku akan bunuh kamu, kamu tidak akan bisa pergi. Dimarto Zhao menggigit gigi, melihat padang pasir yang hampa tanpa seorang pun. Dia berteriak keras, tiba-tiba mengeluarkan sebuah token berwarna hitam. Begitu dikeluarkan, token itu langsung mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan. 2 mata iblis jahat yang terukir di atasnya melotot. Ekspresinya seolah sedang mengawasi segala sesuatu yang terjadi. Setelah itu Dimarto Zhao menjulurkan tangan. Semua bekas darah Erikin yang tertinggal di permukaan bumi langsung terserap olehnya, membentuk sebuah gumpalan darah. Dimarto Zhao menunjuk keningnya. Sebuah cahaya bintang perlahan meredup. Energi bintang masuk ke dalam token dengan jumlah besar. Setelah cukup menelan energi bintang, iblis dalam token hitam itu pun menjadi lebih hidup dan mengeluarkan sebuah suara yang aneh sambil menjulurkan lidah panjang berwarna merah. Dimarto Zhao memasukkan gumpalan darah Erikin ke dalam. Lidah iblis itu langsung menggulung, menelan gumpalan darah dengan cepat, lalu berteriak gembira. Setelah itu dia terbang keluar token, berubah wujud menjadi cahaya hitam, terbang ke sebuah arah dengan kecepatan tertinggi. Lihat saja bagaimana kamu lari. Dimarto Zhao menggigit gigi, melangkah cepat mengejarnya. Dia bersumpah, hari ini juga akan membunuh Erikin. Dimarto Zhao ini tidak salah menjadi orang yang mendapatkan harta karun terbanyak di daerah ini. Hampir segala jenis cara bisa dia manfaatkan. Melihat kejadian itu, orang-orang di sekeliling merasa sangat heran, tidak berhenti berseru. Setelah Dimarto Zhao berhasil mengejarnya, pasti akan terjadi perang besar-besaran lagi. Tetapi di pihak Erikin sepertinya tidak akan kuat melawan LG. Jangan lupa, hingga saat ini Dimarto Zhao masih belum mengeluarkan binatang Dewa Kilin Loh. Seseorang mengingatkan, pertarungan kali ini terlalu spektakuler, semoganya, apakah ada yang ingin ikut aku melihat ke sana? Seseorang tersenyum licik, lalu berlari cepat mengejar ke arah Dimarto Zhao. Tidak sedikit orang ikut bergerak, mengejar dengan cepat. Pertarungan Erikin dan Dimarto Zhao ini benar-benar sengit, siapapun tidak ingin kelewatan. Tetapi dalam hati orang-orang, telah ada jawaban pasti, tidak perlu diragukan lagi Erikin pasti akan mati, sesuai dengan kemampuan yang Dimarto miliki. Begitu berbagai pusaka dikeluarkan, Erikin pasti tidak mampu melepaskan diri. Di luar Istana Api, Erikin keluar dari sisi lain formasi Chuan Song. Formasi itu adalah jalan keluar yang sudah dia siapkan sejak awal. Bagaimanapun juga untuk sementara kemampuan Dimarto Zhao tidak mungkin dikalahkan, tidak menyangka pada akhirnya terpakai juga.
Yang penting sudah melewati satu rintangan, kata Ye Zun sambil menghela nafas, melompat turun dari bahu Erikin. Jangan bilang kalian berdua akan tetap seperti ini selamanya, kata Erikin sambil melihat Ye Zun yang hanya memiliki tinggi badan setengah meter itu, tersenyum pahit, merasa sangat aneh. Tentu saja tidak akan. Saat menggunakan manusia giok ini, kerohanian kami mendapati informasi bahwa situasi ini tidak akan berlangsung terlalu lama, kata si brewok sambil menggelengkan kepala. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.